Asana. Arusdano. Sikap amustikarana. Terus sambil ngawit.
Santi, Santi, Santi. Om. Lanjut keramangin semua. Dilanjutkan dengan keramangin sembah. Sembah pertama, sembah puyuh. Semua berbicara ya. Semua lafalkan mantranya. Ulangi yang seragam. Ya, siapa baru? Turun dulu semua turun. Sembah pertama, sembah puyung. Asapin Asapin tangannya. Awit. Sembah kedua ditujukan kepada Siwaraditya. Asapin tangannya. Sembah awit. Sembah ketiga ditujukan kepada Istiriwata. Asapin tangannya. Sembah awit. Sembah keempat Inunaswara Nugraha. Asapin tangannya. Sembah awit. Sembah kelima, sembah puyung. Ditujukan kepada para dewa para musuh semua. Sembah awit. Om
Rama Sandi. Sikap tangan. Rama Sandi semua di duluan. Rama Sandi. Ngawit. Om Santi, Santi, Santi. Om. Segala-galanya. Masukkan tangan. Nah setelah itu baru sucikan rupanya. Setelah sucikan rupanya baru sucikan keman. Setelah selesai itu ambil sikap asana. Kalau memang dalam situasi duduk ambil sikap duduk. Kalau berdiri ambil pada asana. Pada artinya berdiri. Kalau duduk ialah asana. Sebetulnya duduk yang asana itu adalah duduknya seperti padma. Ada yang laki-laki bisa duduk seperti padma. Aku kan Yoga ya, biasa yoga. bisa diperagakan di tengah pipi. Ya coba. Nah, oke. Ya. Ayo yoga. Yang lain berdiri. Oke, sampai. Nah ini, mohon perhatikan. Nah, ini sikap duduk yang padmasana. Nah ini Ibu. Ini namanya mesin lepas ya. Ya, tapi ini kan dalam pelatihan ini hanya contoh. Nah, Kalau biasa yoga gampang ini. ya, perhatikan semua. Ini secara bertahap, tidak semua bisa seperti ini. Yang benar seperti ini. Hanya ini aja. Biasanya kan umat seperti ini. Karena sang bimba yang memukul gajah yang namanya Aswatama. Akhirnya Rona karena bimbang anak saya yang meninggal, ragu dalam pertempuran. Nah dia untuk memastikan apakah benar anaknya meninggal, tanya sama Dharma Wangsa. Karena orang yang paling dipercaya semua orang yang benar. Nah, benar kah anakku meninggal, wahai Dharma Wangsa? Nah di sini ada perdebatan di sini. Apakah dia akan berkata yang benar, tapi tidak baik, Ya, akan kalah dalam pertempuran, ataukah dia akan berpikir berkata yang tidak benar, tapi baik. baik. Saya selalu terjebak dalam pemikiran yang seperti itu. Apakah saat ini saya akan berpikir berkata atau berbuat yang baik, ataukah yang benar? Ini tantangan hidup. Jadi singkat cerita kan ditanya di situ bahwa dikatakan Dharma Wangsa mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya, tapi baik karena untuk kemenangan Pandawa. Mengatakan bahwa dia Aswatama mati. Ada yang mengatakan bahwa dia mengatakan dalam matinya, tapi gajah. Ada yang mengatakan bahwa Aswatama gajah mati, tapi tidak didengar oleh Drona karena suarakan prajurit itu yang sangat tinggi. Jadi, nah di sini tinjauan filosofisnya akan menjadi dalam sekali. Ya, apakah memang pada saat itu Dharma Wangsa itu berkata benar, tapi tidak dengar oleh Drona, ataukah dia berkata tidak benar, tapi baik, yang mengganggu kebaikan pada awal. Jadi seperti itu dilema berpikir, berkata dan berbuat. Ini pun seringkali kita temukan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ketemu dengan teman, sahabat, siapapun juga. Kadang-kadang kita dilema ini dalam menghadapi situasinya. Apakah saat yang diperlukan itu saya akan berpikir berkata berbuat yang benar, ataukah yang baik? Kalau saya benar, cenderung kali saya akan berbohong. Ya. Kalau yang baik, yang benar, seringkali saya melukai. Nah, gitu. Jadi
menikah curhat dari yang Tepuk tangan semuanya, masuk semua, luar biasa. Ide akan memberikan hadiah. Luar biasa. Ayo semangat yang lain. Ini pendidikan sekolah kan. Biar Baik, semangat. Pak Adi. Sekarang kita melihat siapa tadi? Ya, yang satu lagi. Dharma Wangsa. Dharma Wangsa itu tidak pernah salah. Beliau adalah bijaksana. Mereka Dharma Wangsa itu tidak berkata baik, tidak berkata benar, tetapi dia mengikuti apa yang dikatakan oleh orang itu. Ya. Apakah benar itu? Yudhistira? Benar. Sehingga ini dipercaya betul bahwa anak saya mati dengan kata-kata Yudhistira, dengan kata-kata itu, karena dia tidak pernah berbohong. Tetapi yang ngeles itu adalah yang menyampaikan, bukan asal nama mati, bukan. Yang kedengarannya T-nya saja. Nah, sehingga benar apa itu yang dikatakan Yudhistira? Betul. Nah, dipercaya betul. Nah, berarti orang yang dipercaya ini adalah bukan orang sembarangan, orang hebat. Tapi pada intinya adalah bagaimana untuk menyelamatkan, berbohong tetapi menyelamatkan. Intinya di situ, boleh berbohong kalau untuk menyelamatkan seseorang. Kalau kita benar jujur, mereka akan kacau balau, berantakan. Di dalam sastra, cerita itu mengatakan Anda boleh berbohong, tapi untuk menyelamatkan seseorang. Kalau Anda jujur, orang itu akan kacau balau, akan berantakan. Tapi untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Betul. Nah, sehingga cerita itu menjadi perdebatan memang di mana-mana. Betul, Pak Badi. Perdebatan itu di mana-mana. Tapi Yudhistira itu terkenal dengan bijaksananya, tidak pernah berbohong, apa yang dikatakan tidak pernah berorang. Nah, begitu untuk membangun kepercayaan itu tidak mudah. Siapa yang mengucapkan itu? Nah, dikatakan tidak itu juga seperti itu. Kalau berani mengatakan salah, berani katakan benar, harus melihat fakta yang jelas. Fakta yang jelas. Ucapkan salah kalau memang itu salah dan bisa dilihat langsung. Kalau dikatakan benar, benar, ada aturannya. Bisa mengatakan salah dan bisa mengatakan benar, harus ada aturan yang jelas. Kalau tidak ada aturannya, kita tidak bisa mengatakan ini salah, itu benar. Aturannya yang kita pakai. Ini aturannya. Siapapun, kalau sedang melanggar aturan, itulah yang disebut dengan tegakkanlah aturan. Kalau sudah ditegakkan aturan, jangan lagi melihat A, B, C, D. Yang mentang-mentang ini adalah sulingi, karena memang salah, harus sampaikan aturannya. Sulingi ini tidak bersalah, tapi melanggar aturannya. Betul? Ada seseorang, saya kira hubungan hidup Anda kurang baik, gitu ya. Terus suatu saat dia melepaskan kotoran, misalnya kotoran hewan gitu, kotoran sapi lah, anggapnya ke halaman kita nih. Nah sekarang
kita menanggapinya bisa dengan dua cara, bisa dengan positif bukan negatif. Ini positifnya adalah kita menganggap bahwa kita mendapat anugerah karena apa yang dia leparkan bisa menjadi pupuk untuk tanaman di rumah kita. Kalau kita berpikir negatif, kita pasti akan langsung marah, ngamuk-ngamuk, dan akan berantem sama tetangga. Jadi ada dua sisi yang bisa kita ambil dari kasus tersebut. Dalam di sekitar kita ini, Ya. kita harus berpikir selalu positif, Bapak. Yang positif itu didapatkan Yang seperti positif apa? adalah seperti apa? Ketika misalnya ada orang yang menghina kita, mengganggu kita, menjelek-jelekkan kita, tentu dari sesuatu yang kita dapatkan itu dari kejelekan, penghinaan dan sebagainya, tentu kita di situ berpikir, wah, berarti kita punya kesalahan. Ketika punya kesalahan, sehingga kita harus berpikir bagaimana. Kita harus bisa berpikir bagaimana kita mengubah perilaku kita. Tanpa mengubah perilaku kita, artinya orang akan bagaimana? Mereka akan selalu melihat kita, perilaku kita, cara kita berperilaku kan itu. Sehingga untuk itu kita harus berbuat baik, berpikir baik, dan berkata juga yang baik. Seperti contoh misalnya, bagaimana ketika Yudhistira selalu dia berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan hal yang positif, hal yang baik ketika dia dibawa ke disuruh ke hutan. Ketika dia suruh hutan, dia tetap berpikir positif. Untuk apa? Saya harus menjalankan apa yang harus saya lakukan di sana. Saya harus menjalankan, saya harus melakukan meditasi dan apapun yang saya lakukan di sana untuk bisa saya berperilaku yang baik dengan saudara-saudara saya nanti. Walaupun saya dibuat, gitu. Saya terus positif. Sehingga dari hal yang dia lakukan di sana mengubah hidupnya dari seorang. Walaupun di dalam perjalanan tentu banyak hal yang dia terima. Tidak ada yang istilah yang jelek dan baik juga pun dia terima. Dia itu lapang dada menerima itu, sehingga dia selalu berpikir positif, berbicara kepada orang lain, berpikir kepada orang lain, melakukan sesuatu terus positif. Itulah seorang Rama. Begitu juga Yudhistira. Ya, Yudhistira juga seperti itu. Dia selalu berpikir positif, dia berkata-kata yang baik kepada siapapun, walaupun dia mendapatkan sesuatu yang tidak adil. Dia harus mendapatkan seperti itu. Makanya dimanapun Yudhistira disebut sebagai, karena perilakunya dia disebut sebagai Rama Raja. Itu karena melakukan dharma pada siapapun. Itu barangkali Pak. Baik, terima kasih. Karena mantan keterangan ini luar biasa ulasannya. Amen.
bisa satu sebut angkat tangan. Kesempatan kita. Ding dong dang ding, dong dang ding dang, dang 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 dong, ding dang dong ding, dang ding dang dang. Dong dang ding dong. Ding dong ding. Dang ding dang dong. Ding dong dang ding. Dong dang ding dang, ding ding dong ding dong ding dong, dang dang dong ding, dong dang ding dong. Orang lain. Kalau kita sudah mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain, kita tuh sudah tidak nyaman kepada teman-teman kita. Betul? Yang kedua, jangan memikirkan kalau itu bukan menjadi hak kita. Nah itu, jangan memikirkan kalau itu bukan menjadi hak kita. Jangan mikirin milik orang lain. Mereka rumahnya 5, mobilnya mewah, bapak nggak punya apa-apa sih. Tidak boleh berpikir seperti itu, karena rezeki itu sudah ada di tangan kita sendiri. Ya, yang tadi jangan memikirkan hak orang lain kalau itu bukan menjadi hak kita. Jangan gelah anak dipikirin. Betul? Nah ini singkat-singkatnya seperti itu. Jawabannya tadi luas sekali. Tidak ambil jawaban itu adalah yang titik-titiknya saja. Satu, jangan mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain. Hilangkan semua itu kalau ingin hidup bahagia. Tidak akan kita menemukan neraka. Semua teman itu menjadi harta, menjadi aset. Teman itu ada yang terbawah, ada yang menengah, ada yang teratas. Teman yang paling baik itu adalah teman yang pada saat kesusahan membantu kita. Betul? Teman yang baik itu adalah teman pada saat kita kesusahan membantu kita secara tulus apa yang kita akan ada. Itu baru teman. Yang terakhir, 3. Harus ingat dengan sebab dan akibat, yaitu hukum karma pala. Ya, sebab akibat. Apa yang Anda lakukan, Anda akan menerima hasil itu sesuai dengan perbuatan Anda. Tidak seperti makan cabai. Sekarang makan itu pedas, tapi belum tentu. Betul? Nah, 3 poin itulah yang menjadikan pokok berpikir yang positif. Yang lainnya semua masuk di situ. Itu yang kita ambil background itu ada 3. Jadi berkaitan dengan kalau kita berbicara dalam kondisi yang jangan sampai dalam kondisi yang emosi tinggi, marah, sehingga semua kebun binatang karena pernah juga mendengarkan jadi seorang teman itu benar-benar keluar semua yang tidak baik, dan itu tertanam di dalam pikiran anak buah. Jadi
bahwa sampai kapanpun selalu ingat bahwa kalau marah keluar semua itu jadi hindarilah. Sri Krishna dan Arjuna yang memegang panah. Pikiran itu ada di mana di sana? Pikiran itu ada di tali kekekang. Jadi panca indera ini adalah 5 ekor kuda. Jadi kemana panca indera ini melakukan tugasnya, tentu ada perintah dari sang pikiran sebagai tali kekang. Kemudian ada Sri Krishna. Oleh karenanya pikiran itu harus dikontrol oleh budi. Karena apa? Pikiran ada 3. Yang paling tinggi adalah budi, di bawahnya ada cita, kemudian di bawah cita ada ahamkara. Kemudian dia kaitkan dengan apa yang disampaikan itu, bahwa pikiran yang pertama kita harus miliki adalah menurut Trikaya Parisuddha. Kemarin yang kamu mendengarkan penjelasan dari Tirumangku Gede, Trikaya Parisuddha adalah 3 upaya mensucikan pikiran. Karena pikiran yang baik dan benar belum tentu suci, kan nih? Ya, oleh karena itu landasan tadi yang disebutkan oleh itu adalah jangan berprasangka buruk terhadap orang lain, kemudian jangan berpikir terhadap hak yang bukan menjadi hak kita, kemudian kita ingat sebab akibat. Contoh, di suatu kereta ada orang tua sedang pulang dari rumah sakit, dia membawa anaknya. Kemudian anaknya ini dioperasi. Kemudian operasi buta, karena buta lama tidak bisa melihat. Begitu pulang sembuh dia bisa melihat. Nah, kemudian dia melihatlah ke pinggiran kereta, pinggiran kita jendela. Ya, pohon-pohonnya itu tertinggal di belakang kita. Kok kita dikejar sama awan dan matahari. Nah, kemudian penumpangnya karena emosi, ini anak kecil udah gila kali ya. Jadi emosi, Pak, itu anaknya dibawa aja ke psikiater, atau enggak bawa lagi kembali ke rumah sakit terdekat. Anak bapak udah gila itu. Pohon kok dibilang mengejar, tertinggal, matahari kok dibilang mengejar, awan kok dibilang mengejar. Kemudian karena bapaknya, ayahnya ini ingat sama pelajaran ide yang tadi disampaikan, jangan berprasangka buruk terhadap orang, jangan mengambil hak yang menjadi bukan hak kita. Kemudian ingat sebab itu ya, maka saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Bu Rinja, berkatalah yang baik, sampaikan yang baik. Ibadah tanjinaya menuju Sing
ada di Pulau Agung. Untuk itu, Caru itu adalah mengharmoniskan Pulau Agung. Tapi Pulau Agung diharmoniskan, manusia juga harus diharmoniskan. Dengan Trikayo Parisudo itu. Alam kita harmoniskan dengan mempergunakan korban jiwa hewan, binatang. Manusia apa yang bisa diperlakukan? Makanya ada nyanyian nyampat mencari membangkitkan nang ajuman Ramio Buddha Kalo Ramio Buddha Kali Buddha Kalo Dati Dewa Buddha Kali Dati Dewi Buddha Kala Dumugi Rahayu Buddha Kali Dumugi Samirahayu. Itu tujuan kita mencaru. Jangan mencaru begini begitu. Rohnya binatang kita korbankan demi untuk kesejahteraan hidup manusia. Manusia apa yang bisa diperbuat? Terapkanlah Trikayo Parisudo. Anda tidak boleh membesar-besarkan masalah. Ibu bapak jangan sampai membesar-besarkan masalah. Atau dia membakar. Jangan sampai membesar-besarkan masalah. Tapi panitia memberikan harga yang setingginya. Semua dan terima kasih. Dan ini adalah hanya sebagai catatan bahwa kita sudah melaksanakan pembekalan dengan itu. Dan ini sebagai pertanggungjawaban baik jasmani maupun rohani. Dan kita untuk melaksanakan budaya menjaga ini. Dan berikut kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang melaksanakan semuanya. Kita di sini tidak ada mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Tapi memang hasil evaluasi kita yang terbaik. Tapi semuanya nilainya 9,999. Kita sampaikan kepada Pak Wayan Suryas. Ini Wayan Metri. Oh, ini Nyoman. Aduh, salah. Terus Romi nggak ikut nih. Kemarin ikut. Made Chandra luar biasa. Nih, saudara. Nyoman Swastika. Nanti ya Mas. Lumayan Sunarki. Langsung tutup. Raiswan Dani. Jero gede Wayan Sadio. Nilo Gede Putri. Ini Wayan Pasak. Ada saja di bawah. Ini Made Aliawati. Sekalian sama-sama yang Wayan Pasak. Ini Made Darmirani. Ini Made Widyatnya. Anak Agung Gede Murah Purnama. Surtiana. Ini Putu
Nih, Inyoman Wacika. Biasa nggih. Iketut Suwarno. Yuyut Suningsih. Niwayan Wiwi Astuti. Iketut Parwati. Iketut Susilawati. Nyoman Sukada. Rumahku di Mate Terus Kartini. Luayan Siyasa. Ade selamat. Habis. Ada yang belum? Kalau panitia itu bisa menangani luar biasa, matur semua. Terima kasih.